manajemen mempelajari. Nah, saya mendalami S3 di Universitas Brawijaya Malang ya. Menempuh pendidikan formal ternyata tidak ada urusannya dengan usia, termasuk tidak ada urusannya juga dengan mengejar karir, mengejar posisi atau jabatan. Dan narasumber kita hari ini adalah bukti dari keduanya, karena meskipun usia sudah senior tapi tetap bersemangat untuk terus belajar. Dan kita akan ngobrol banyak bersama beliau. Siapa beliau? Nanti kita akan berkenalan bersama. Dan bersama saya Adirina di Nyatat Podcast, dan selamat datang bersama kami di sini. Dan kita akan berkenalan dulu dengan Bapak Ahmad Helmy ya. Dan tepatnya ini saya harus baca gelarnya panjang sekali. Tolong dikoreksi kalau salah ya Pak. Iya, ini Doktor T ya Pak ya. Doktor T, Doktor Insinyur Haji Ahmad Helmy, MSc, MM, MA, MH, MP, MAG, MPH, MEI, MT, dan MMT. Betul? Betul. Ini ngejanya saya benar nggak Pak ini? Pakai bahasa Indonesia soalnya, bukan MEI. Bener ya, MEI gitu ya Pak? Ya, itu kan udah gelar udah di Indonesia kan udah dinobatkan. Dan itu ditulis di ijazahnya. Gitu ya, oke. Mungkin Bapak bisa jelaskan ini satu persatu dari gelar itu apa aja nih Pak? MEI itu apa gitu Pak? Jadi ya sebetulnya kan dimulai kita dari sekolah ya, menyelesaikan sarjana di teknik sipil UGM itu, kemudian kita bekerja, kemudian dapat kesempatan kita mendalami ya, magister S2 di bidang jalan, itu di ITB, kerjasama dengan UCL. Kemudian habis itu kita bekerja itu dalam suatu pembangun jalan di Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu jalan. Kemudian perkembangan ilmu itu cukup meningkat, terutama saya lihat dari proyek-proyek yang bantuan luar negeri gitu. Nah, kemudian juga menghadapi reformasi tahun 98. Nah, peraturan itu juga banyak berubah juga. Kemudian ilmu itu juga makin berkembang. Nah, untuk itu mungkin saya mempelajari dari bidang jalan dan jembatan itu, saya mulai dari bagaimananya waktu itu perkembangan jalan tol di Malaysia. Nah, apa tidak kita ini, kalau kita anggap Selat Malaka itu membedakan antara Sumatera atau Malaysia, apa tidak kita kembangkan juga di seberang kita di Indonesia itu jalan tol di Pulau Sumatera. Nah, untuk mempelajari jalan tol itu tuh saya ngambil S2 di Universitas Padjadjaran 4 di Bandung. Nah, itu gelarnya yang mana ya Pak ya? MM. Ya. MM adalah Magister Manajemen di bidang keuangan. Di bidang keuangan. Nah, jadi khusus investasi jalan tol. Yang awalnya dulu juga banyak yang nggak percaya juga, tapi kan merupakan studi investasi kan, suatu hitungan-hitungan dengan berapa bunganya itu ya bisa eligible juga untuk dilaksanakan. Ya nyatanya alhamdulillah sekarang jalannya udah jadi semua. Udah banyak juga ya. Nah, kemudian juga menghadapi reformasi di mana ada otonomi daerah. Nah, dalam otonomi daerah itu tuh kita harus mendalami undang-undang otonomi, kemudian mana juga suatu kementerian itu ada yang dihilangkan, tinggal di daerah aja, seperti PU itu, Kanwil PU tidak ada lagi, yang ada dinas PU. Nah, jadi untuk itu kita harus kayak apa tuh undang-undang otonomi daerah ini, bagaimana peraturannya dan efek pengaruhnya. Nah, saya kuliah
di bidang pembangunan daerah itu di Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor, Iya, IPB. ya, IPB. Dengan suatu tesis bagaimana manajemen keuangan daerah ini bisa dipakai, bagaimana pengaruhnya terhadap reformasi, bagaimana pengaruhnya terhadap devaluasi, bagaimana atau ketahanan ekonomi keuangan pemerintah daerah itu di dalam suatu tesis yang kita buat. Itu untuk gelar MP, Iya. Magister profesional. Magister Iya, profesional. Oke. profesional di bidang PU. Nah, kemudian habis itu kita meningkat lagi. Hal itu dari bilang MP itu tuh kita mendalami. Saya mendalami bagaimana pemakaian daripada konstruksi jalan itu. Bagaimana kita memanfaatkan jalan itu sesuai dengan desainnya. Dengan desainnya itu tuh bagaimana peraturannya dan bagaimana risikonya kalau kita tidak memanfaatkan. Nah, kita di situ tuh secara manajemen mempelajari. Nah, saya mendalami S3 di Universitas Brawijaya Malang ya, di bidang manajemen transportasi. Jadi bagaimana manajemen pemanfaatan jalan itu di bidang transportasi. Ini berarti yang doktor Dokter aja. doktor. Di bidang. Oke. Kemudian habis itu saya kan sudah mulai ngajar juga. Nah, bagaimana teori mengajar itu tuh, nah kita harus didukung juga dengan kuliah di perguruan tinggi. Jadi waktu itu saya ambil kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim di Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru itu tuh saya mengambil di UIN, mengambil jurusan Fakultas Tarbiyah dan manajemen pendidikan Islam. Ya, pendidikan sama, pendidikan Islam itu yang gelarnya MAG. MAG ya, Iya. Magister Agama jadinya. Tapi dalam pendidikan dalam Islam. pendidikan Islam. Ya. Oke. Jadi dalam mengajar, bagaimana ceramah, bagaimana apa, dan juga bagaimana ketahui perkembangan Islam. Kemudian juga kita dalam bekerja itu tuh memimpin pegawai, karena saya sudah sampai hal sebagai kepala Biro Perlengkapan, kemudian sebagai kepala Balikbang, Badan Penelitian Daerah. Nah, saya penting kita dalam setiap dinas itu tuh banyak pegawainya. Jadi kita harus juga mendalami bagaimana sumber daya manusia ini. Nah, jadi saya kuliah S2 mengenai manajemen sumber daya manusia ini di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia di UI. Jadi bagaimana MA itu gelarnya, kita mendalami MA. MA. Iya. Nah, MA itu kita dalami. Magister of Arts. Of Arts, Iya. ya. Kemudian kita bekerja itu tuh terutama yang pengalaman saya sering di dalam kontrak. Di dalam kontrak juga ada suatu permasalahan kadang-kadang bagaimana menjustifikasi daripada kontrak, bagaimana ada perbedaan persepsi. Kemudian juga kita bagaimana menganalisa juga bagaimana atau pembebasan lahan itu yang sebenarnya. Sehingga setiap pembebasan lahan itu kita sebagai Kasakar atau pimpinan proyek di situ jadi menyalahi, lagi melanggar peraturan, melanggar undang-undang. Nah, untuk itu kita harus tahu betul bagaimana perhitungan harga daripada suatu tanah itu yang untuk diganti sehingga tidak mempunyai melanggar hukum kita melaksanakan. Nah, saya mendalami itu di hukum bisnis di UGM. Nah, itu dapat gelar MH itu. MH. Master Hukum. Magister
Humaniora, hukum. Oh, oke, hukum. Mhm. Kemudian juga bagaimana juga kita akan meningkatkan jalan tol di Indonesia ini. Ya, apalagi dulu tuh masih sedikit jalan tol. Sekarang zaman pemerintahan sekarang ini jalan tolnya udah cukup. Kadang-kadang kita kaget udah 2 tahun loh udah jadi jalan Iya. tolnya. Nah ini juga dan harusnya bisa lebih daripada itu. Nah alangkah baiknya jalan itu kita bagus sistem-sistem juga bantuan dari negara-negara yang donor yang mempunyai suatu budget yang cukup besar di bidang keuangan sehingga kita membuat bagaimana jalan tol itu yang sistem syariah. Sistem jalan tol syariah itu tuh tentu bagi hasil. Kalau sistem jalan yang sudah ada itu tuh kan sistem konvensional. Konvensional itu sistem bunga. Jadi dengan adanya sistem jalan tol yang syariah ini tentu banyak investor mungkin negara muslim itu bisa menanamkan jalan tolnya investasi jalan tol di Indonesia yang sudah terjamin yang benefit lah yang menimbulkan keuntungan terutama dilihat daripada jumlah lalu lintas harian rata-ratanya yang cukup tinggi. Jadi untuk itu kita buka skim itu dan kemudian juga adanya dinas syariah di Aceh juga membuat suatu peluang yang paling kuat sekali bahwa sistem jaringan jalan tol di Aceh itu tuh yang sampai batas Sumut tuh kita buat dengan sistem jalan tol syariah. Nah, dengan begitu kan makin lebih banyak lagi negara yang berinvestasi di bidang jalan tol. Nah itu di jalan syariah dalam investasi jalan tol. Kemudian juga itu tadi Bapak untuk itu kuliah di mana itu Pak? Nah kuliah itu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Jogja. Kemudian itu katanya ya gelarnya MEI. MEI ini ya, Magister Ekonomi Islam. Oh, oke. Jadi itu sistemnya syariah. Jadi yang waktu di Unpad udah sistem yang biasa sekarang, sistem konvensional, sistem bunga, yang di UIN itu sistem syariah. Sistem bagi hasil. Jadi prosedurnya aja yang agak berbeda. Tapi ya pemakainya tetap orangnya sama ya gitu. Kemudian dia ada ijab kabulnya kalau sistem syariah. Itu aja kalau saya perhatiin. Nah itulah yang mengambil ekonomi Islam. Itu. Kemudian saya itu juga di daerah saya tempat Riau itu banyak di bidang perminyakan. Jadi teman-teman saya juga banyak di bidang perminyakan kerjanya. Kemudian juga bagaimana sumber daya manusia, daerah-daerah yang mempunyai minyak banyak, tentu kita harus perhatikan supaya bagaimana sistem komoditas development, CG-nya itu tuh bisa jalan. Jadi penduduk tempatan itu, saya punya perhatian itu. Nah, kalau kita memperhatikan minyak ini tentu ya kita ya ambil juga master di bidang perminyakan. Di Universitas Pembangunan Nasional. Universitas Pembangunan Nasional ya. di Jogja. UPN Jogja. Kemudian juga gelarnya dia Pak yang di MT. MT. Ya. Magister Teknik. Ya. Jadi biasa teknik sipil, teknik listrik, teknik elektro, pokoknya teknik udah sepakat S2-nya MT. Gitu. Nah, kemudian juga untuk melengkapkan karena kita sering juga mengajar di bidang struktur perkerasan jalan. Nah, saya menyelesaikan juga S3 doktor teknik sipil di Undip Semarang. Nah itu karena doktor teknik sipil, ya itu gelarnya doktor T. Doktor T. Iya. Jadi itu sistemnya sekarang berbeda. Doktor teknik sipil doktor gitu teknik sipil. Nah, jadi ya itu membedakan. Jadi tidak ekonomi. Jadi kadang-kadang juga kita harus rapat itu ya ini pure teknik. Jadi doktor teknik sipilnya harus kita
berperan ilmunya sehingga bisa untuk menyelesaikannya secara teknik. Ya. Nah, kemudian juga pengalaman saya memimpin proyek ada 13 tahun ya di PU itu sebagai pimpinan proyek itu mau tentu tidak sesuai lagi dengan sekarang sistem-sistemnya itu. Dan untuk itu kita sama adik-adik senior-senior generasi penerus ini kita harus bisa berkolaborasi. Untuk itu kita tentu tidak bisa dengan membawa sistem ilmu yang lama itu tuh ya, kita harus mendalami ilmu yang baru di bidang manajemen proyek. Nah, kemudian kita mendalami di bidang manajemen proyek itu di ITS. Yang wisuda kemarin yang itu. terbaru ini, Pak ya. Itu ya kita dapat wisuda sehingga saya tahu bahwa sekarang itu adanya manajemen rantai pasok, ada suppliernya udah jelas, kemudian metode-metode yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu di lapangan waktu bekerja, kemudian juga optimasi daripada investasi, bagaimana sekarang manajemen desain, mungkin kita tidak mendesain jalannya aja. Mungkin ruko yang kiri kanannya juga kita desain, bagaimana penggunaan lahannya kita desain, jadi terintegrated dalam satu manajemen desain. Jadi bukan desain jalan, bukan manajemen jembatan, jadi terkait dengan seluruhannya secara lebih luas lagi. Nah, mungkin proyeknya lebih besar, mungkin ada terowongan, tapi termasuk juga desain untuk mengatasi banjir. Nah, itu juga dikombinasi ya. Kemudian juga saluran, kemudian bagaimana sistem transportasinya sehingga sistem drainase yang air ini saluran ini tidak mengganggu dari sistem transportasi di kota itu. Jadi harus ada suatu manajemen desain secara keseluruhan. Itu nampak saya ilmu yang berkembang akhir-akhir ini. Jadi tidak satu aja. Jadi menyangkut semuanya, juga yang lain. Keseluruhan dan terintegrasi gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana kita harus sehat, bagaimana juga mengajar harus baik. Ya, kita juga mengambil S2 di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Bagaimana kita menjaga stamina, bagaimana kita menjaga gizi, bagaimana kita mengatur energi diri kita supaya kita bisa dapat bekerja, supaya bisa tetap sehat. Begitu menurut saya. Nah, itulah yang saya jalani. Jadi sekolah itu tuh mendukung daripada karir kita, bagaimana permasalahan yang kita hadapi, yang mana dari ilmu-ilmu dari sekolah kita itu tuh bisa kita manfaatkan sehingga bisa menjadi suatu skim baru atau suatu arah baru atau arus sistem suatu pekerjaan yang baru yang bisa dimanfaatkan, mungkin lebih efisien, mungkin lebih murah, mungkin juga lebih cepat dalam pelaksanaannya, mungkin begitu. Jadi secara tidak langsung akhirnya semua pendidikan formal atau gelar atau ilmu-ilmu yang Bapak dapatkan ini karena memang dalam perjalanan karir membutuhkan ilmu yang seperti ini akhirnya dipenuhi dengan belajar di sini, belajar di sini gitu ya.